Saudara-saudari yang terkasih, kita akrab dengan istilah kasih. Kita sudah mendengar kata kasih berulang kali. Sangat mungkin kita juga pernah memberi nasihat tentang kasih kepada seseorang. Kita merindukan suasana kasih dalam keluarga, dalam pergaulan di masyarakat, dalam suasana karya di mana kita bekerja. Terhadap pertanyaan seorang ahli Taurat, Yesus menyampaikan ajaran tentang kasih. Yesus bersabda, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Selanjutnya dikemukakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara-saudari yang terkasih, seorang ahli Taurat memang bertanya kepada Yesus demikian, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Sebenarnya yang ditanyakan itu bukan hukum yang nomor berapa atau nomor mana saja, melainkan yang ditanyakan adalah macamnya, jenisnya, kategorinya. Jadi pertanyaan itu mengarah pada ciri-ciri tertentu. Sebagian orang yang terpelajar pada waktu itu berpendapat bahwa perintah hukum Taurat itu tidak sama bobotnya. Ahli Taurat itu ingin tahu apakah Yesus memiliki kemampuan untuk menimbang-nimbang bobot aturan atau hukum Taurat yang jumlahnya sangat banyak. Dan dengan demikian Yesus tidak asal kutip saja. Saudara-saudari yang terkasih, perintah kasih dikemukakan sebagai perintah yang utama. Kasih kepada Allah ditempatkan sebagai hukum yang utama. Sesudah itu kasih kepada sesama. Kasih kepada Allah itu hendaknya dijalankan dengan hati yang bulat dan tidak terbagi serta tidak kompromi, sehingga kasih kepada Allah menjadi terkurangi. Yesus selama hidupnya telah memberi teladan kepada umat manusia. Seluruh kemauan, kerinduan, emosi, dan juga pikiran diarahkan kepada Bapanya dalam suatu kesetiaan yang total. Di tengah kesibukan berkarya, Yesus menjalin komunikasi dengan Bapanya. Ia sungguh sadar bahwa karya kasih-Nya merupakan karya kasih Bapanya. Dan Yesus tetap setia kepada Bapanya ketika menjalankan tugas perutusan yang harus ditempuh melalui derita dan salib. Saudara-saudari yang terkasih, kasih Yesus kepada Bapanya itu tidak setengah-setengah. Kita dengan rendah hati berusaha meneladan kasih yang ditampakkan Yesus kepada Bapanya. Maka marilah kita tetap setia kepada kasih Allah, meskipun kemakmuran ekonomi rumah tangga yang ada pada diri kita
itu tidak seperti yang senantiasa kita dambakan. Kita tidak perlu mendatangi orang tertentu atau datang ke tempat tertentu supaya mendapatkan kemudahan memperoleh rezeki atau memperoleh jabatan yang bergengsi. Rezeki dan kedudukan adalah sarana untuk hidup. Allah memberikan kepada kita semua, namun itu bukanlah tujuan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, perintah kedua ialah kasih terhadap sesama. Ukuran kasih terhadap sesama ini sedemikian jelas dan sederhana, yaitu tidak boleh kalah dengan kasih bagi dirinya. Bacaan pertama menggambarkan tindakan konkret kasih terhadap sesama. Kita diajak untuk memperlakukan orang asing, seorang janda yang tidak bisa mandiri lagi, yatim piatu dan orang lemah lainnya secara layak. Kita memberi pertolongan dan merawat mereka agar kemanusiaannya semakin tampak. Kita berlaku seperti itu bukan menundanya sesudah kita mendapatkan kasih dari orang lain. Kasih kepada sesama sebagai perintah kedua bukanlah perintah yang berdiri sendiri. Kasih kepada sesama berhubungan erat dengan kasih kepada Allah. Santo Yohanes mengatakan, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Santo Yohanes menambahkan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara-saudari yang terkasih, kasih itu kosong kalau kasih kepada Allah tidak diwujud nyatakan dalam tindakan kasih kepada sesama. Dan di lain pihak, kasih itu tidak akan bertahan kalau kasih kepada sesama tidak dijiwai dan tidak disokong oleh kasih kepada Allah. Misalnya, bagaimana seseorang sanggup mengasihi tetangganya yang senantiasa bikin sebel? Supaya dapat mengasihi, kiranya kita tidak cukup hanya mendoakan dia setiap hari, melainkan kita juga pertama-tama diharapkan dapat mengampuni dia dan lebih-lebih kita mengampuni diri kita sendiri. Saudara-saudari, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama memang tidak mudah. Kita sering jatuh dalam cinta diri, kesombongan, dan tidak peduli kepada Allah, tidak peduli kepada sesama. Dalam beberapa peristiwa, kita sulit mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Kita mudah tergoda untuk jatuh mengingkarinya. Kita tidak mau menjalankan ajarannya dengan berbagai alasan. Kasih manusia ada kalanya sebatas kata-kata saja, tetapi sikap hidupnya masih jauh dari ajaran Tuhan. Kita lebih mudah menuntut supaya kita ini dikasihi dan diperhatikan, dan bukan sebaliknya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dengan rendah hati memohon rahmat supaya kita
kita dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Rasul Yohanes memperingatkan kepada kita, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.